Kalimat bahwa seorang pendosa yang kemudian menyesali segala kesalahannya dan kemudian bertaubat itu jauh lebih baik atau itu jauh lebih disukai daripada seorang ahli ibadah yang sombong. Seperti itu ya kawan. Tetapi kemudian itu memang benar ya kawan, itu memang benar, tapi jangan sampai kemudian hal itu membuat kita menjadi salah persepsi, salah pemahaman, sehingga menganggap atau sehingga merendahkan saat melihat orang-orang lain atau orang-orang yang sedang beribadah, yang sedang berbuat baik, sehingga kita merendahkan orang-orang yang melakukan suatu amal, perbuatan atau peribadatan seperti itu, karena memandang bahwa mereka itu akan tidak ada nilainya saat mereka sombong. Memang benar kawan, kesombongan itu bisa menghancurkan segala hal dan segala kebaikan akan jadi hilang dan tidak ada artinya saat kita itu terkena penyakit ujub, angkuh, takabur, dan sombong. Tetapi jangan kemudian kita memandang rendah atau memandang sebelah mata orang-orang yang sedang berusaha melakukan hal-hal yang baik, yang sedang melakukan amal-amal perbuatan baik, karena memegang kalimat yang di atas itu tadi, sehingga sehingga berprasangka bahwa setiap orang yang melakukan ibadah itu belum tentu baik. Itu memang kalimat itu memang benar, tapi sebenarnya kita harus ambil pelajaran di dalam kalimat itu kawan ya. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah agar orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang bisa beribadah dan sedang melakukan amal-amal kebaikan, agar dia menjaga hatinya dari keangkuhan, kesombongan, ujub, ataupun merasa lebih baik dari orang lain, agar amal ibadah mereka tidak rusak oleh semuanya itu. Dan bagi orang yang saat ini tengah jatuh di dalam kesalahan, dosa, dan kemaksiatan, agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena saat mereka mau kembali dan bertobat kepada Allah, pintu Allah selalu terbuka, ampunan Allah selalu ada dan terbuka bagi hamba-hambanya yang ingin kembali, bagi hamba-hambanya yang ingin bertobat. Jadi ambillah sisi hikmah dan pelajarannya. Jangan kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk merasa lebih baik. Begitu kawan, maksudnya apa? Kemudian karena kalimat itu kemudian kadang orang malah justru salah anggapan gitu ya, salah anggapan, sehingga mungkin sebagian orang itu merendahkan orang-orang yang sedang berbuat baik karena menganggap mungkin mereka menganggap bahwa perbuatan baik itu juga nggak ada gunanya kalau kemudian sombong. Memang betul itu kawan, tetapi kalimat itu bukan untuk dipakai merendahkan orang lain atau merasa diri lebih baik atau merasa diri lebih tinggi dari orang lain ya kawan. Tetapi kalimat itu sebenarnya bisa berfungsi untuk dua posisi sekaligus. Apa? Posisi bagi orang yang sedang ditakdir dirinya bisa melakukan perbuatan baik dan ibadah itu untuk mereka berhati-hati agar jangan sampai jatuh ke dalam sifat-sifat yang bisa merusak amal ibadah mereka itu tadi. Seperti itu kawan. Dan sisi yang lain, sisi yang sebelah lagi adalah agar bagi orang-orang yang masih bersalah dan berdosa itu, agar mereka itu tidak berputus asa, agar mereka tidak kehilangan harapan. Seperti itu kawan. Jadi marilah kita selalu mengkoreksi diri kita gitu ya. Kalau mendengar suatu pengetahuan ilmu, maka tempelkan, maka pakailah itu untuk diri kita sendiri, untuk kita tanyakan kepada diri sendiri, untuk kita pakai kepada diri kita, bukan untuk dipakai menuding orang lain. Seperti itu kawan ya. Misalnya kita mendengar kalimat yang seperti tadi, maka kita lihat diri kita, kalau kita posisinya ada di mana,
Kalau posisi kita ada di dalam orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa melakukan hal baik dan beribadah, ya berarti kita mengambil sisinya apa? Kita harus berhati-hati karena semua amal ibadah yang sudah dilakukan akan rusak dan tidak ada nilainya saat itu kemasukan sifat-sifat angkuh, sombong, bangga diri, keakuan, dan yang lain-lain. Dan bagi orang yang kondisinya, dan saat kita melihat diri kita, oh diri kita ini ternyata ada di dalam posisi yang sedang masih di dalam kesalahan dan dosa, maka itu agar kita jangan berputus asa dan agar kita itu menjadikan itu semangat bagi kita untuk cepat-cepat kembali kepada Allah. Seperti itu kawan ya, agar kita jangan berputus asa dan cepat-cepat untuk kembali bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan ya kawan. Kadang ada juga yang berpikir karena kalimat-kalimat tertentu kemudian berpikirnya malah bukannya itu menjadikan motivasi untuk melakukan hal baik, tapi kadang malah menjadikan kalau begitu mumpung aku sekarang masih muda, aku puas-puaskan dulu melakukan apapun sesukaku. Nanti setelah tua aku akan bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan seperti itu kawan, itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita gitu. Karena Tuhan tidak memberitahu kapan batas usia kita itu. Iya kalau kita bercita-cita nanti aja kalau sudah tua kita baru bertobat. Iya kalau umur kita sampai tua. Kalau ternyata kita mati dalam usia muda, maka hilanglah semua kesempatan itu dan akan rugilah diri kita. Maka cepat-cepat kembali dan bertobat itu tidak harus memandang usia kita masih muda atau sudah tua. Sebaiknya secepatnya kita kembali, secepatnya kita bertobat, secepatnya saat kita bersalah cepat-cepat memohon ampun, sadar dan mohon ampun, menyadari kesalahan kita dan memohon ampun itu jauh lebih baik. Jangan kemudian aku masih muda, kalau gitu aku puaskan dulu. Nanti saja deh kalau sudah tua aku akan bertobat. Karena kita tidak tahu kawan usia kita sampai kapan, dan kita juga tidak tahu kita nanti mampu bertobat atau tidak ya. Jadi jangan pernah berencana untuk melakukan suatu hal buruk karena punya rencana nanti aku mau puas-puaskan dulu, berbuat sesukaku, nanti aku akan bertobat. Ingat kawan, setiap suatu kejahatan atau perbuatan buruk itu akan membuat langkah kita menjadi berat untuk melakukan hal yang baik. Tanpa hidayah dan pertolongan Allah, itu akan membuat semakin berat dosa yang kita lakukan sedikit demi sedikit kemudian bertumpuk jika tidak kita mohonkan ampun. Kemudian kesalahan-kesalahan itu menjadi semakin banyak, itu akan membuat kita berat dan sulit untuk bertaubat. Jadi jangan meremehkan, sekarang berbuat dosa dulu nanti bertobat. Karena kita tidak menjamin, tidak ada yang bisa menjamin apakah nanti kita akan bisa bertobat atau tidak. Apakah kita akan punya kemampuan untuk bertobat atau tidak dari kesalahan kita? Apakah kita masih punya cukup umur atau sisa usia untuk bertobat atau tidak? Dan apakah kita mampu untuk bertobat atau tidak? Kemampuan untuk bertobat atau tidak? Kalau kesalahan itu sebagai manusia, kesalahan itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Artinya kita sudah berusaha untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi masih juga kita terpeleset ke dalam suatu keburukan, kejahatan. Itu namanya sesuatu yang tidak disengaja atau tidak direncana. Tetapi kalau direncanakan, saya mau begini dulu saya mau suka-suka dulu nanti kemudian saya akan begini. Nah, itu artinya sudah direncanakan. Perbuatan hal yang buruk yang akan dilakukan itu sudah direncanakan gitu. Dan ini beda. Kalau kita melakukan kesalahan karena kita memang sudah berusaha berbuat baik tapi masih jatuh juga, itu mungkin masih dimaklumi. Tetapi kalau itu sudah menjadi rencana yang ingin dilakukan, itu nanti beda kawan. Dan takutnya kita tidak bisa bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi ya. Semoga kita bisa kembali dalam keadaan yang husnul khotimah dan bisa bertobat sebelum mati.